Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Di video kali ini, Ori akan menganalisis karya pujangga baru dan perbandingan dengan karya Angkatan Balai Pustaka. Langsung saja ya, kita analisis karya pujangga baru yaitu yang Ori ambil ialah Belenggu. Langsung saja ya guys. Belenggu pengarang Armijipane, penerbit Pujangga Baru atau Dian Rakyat, tanggal rilis pada tahun 1940, halaman 150, cetakan ke-21. Jadi Belenggu merupakan salah satu novel Indonesia oleh Armijipane, diilhami oleh teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Setelah diselesaikan, Belenggu ditawarkan kepada Balai Pustaka, penerbit resmi negara Hindia Belanda pada tahun 1938. Namun buku ini ditolak karena dianggap tidak bermoral. Novel ini kemudian diambil oleh majalah Pujangga Baru yang Armin telah bantu mendirikan pada tahun 1933 dan diterbitkan dalam bentuk serial dari bulan April sampai Juni 1940. Belenggu merupakan salah satunya novel yang diterbitkan majalah tersebut dan novel psikologis Indonesia pertama. Sinopsis dari novel Belenggu. Sukartono biasa dipanggil Tono dan Sukartini biasa dipanggil Tini merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Weltevreden, Batavia atau sekarang Jakarta. Sukartono adalah seorang dokter lulusan dari Geneeskundig Hogeschool atau Sekolah Dokter Betawi. Sukartini adalah lulusan dari Lyceum atau Sekolah Menengah Atas Bandung. Sedangkan Rohaya biasa dipanggil Yah, Siti Hajati, Nyonya Eni tinggal di Gang Baru nomor 24 yang merupakan tetangga Sukartono pada masa kanak-kanak di Bandung. Rohaya mengalami nasib yang malang karena orang tuanya meninggal dan dikawinkan secara paksa dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Kemudian menjadi gundik Belanda dan akhirnya berprofesi sebagai seorang tunasusila. Tapi sayang, pernikahan mereka tidak didasari oleh cinta. Sukartono menikahi Sukartini karena kecantikan, kecerdasan, serta mendampinginya sebagai seorang dokter. Sementara Sumartini menikahi Sukartono karena dia pikir dengan menikahi seorang dokter, maka besar kemungkinan bagi dirinya untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Sukartono dan Sumartini tidak saling berbicara dan bertukar pikiran. Itulah sebabnya keluarga mereka tampak hambar dan tidak harmonis. Mereka sering salah paham dan bertengkar. Tapi mereka punya argumen masing-masing. Menurut Tono, dia melakukan tugas dokter yang tulus, menolong banyak orang, bekerja siang malam, dan bahkan bersedia tidak dibayar. Tapi menurut Tini, Sukartono tidak mampu memenuhi hak sebagai seorang suami, begitu pula sebaliknya. Nah, setibanya di hotel, Sukartono merasa terkejut sebab pasien yang memanggilnya adalah Yah atau Rohaya, wanita yang telah dikenalnya sejak kecil. Yah adalah teman sekelasnya sewaktu masih bersekolah di sekolah rakyat. Mereka lalu bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Yah mengatakan dia sudah menjadi janda, dia korban kawin paksa karena tidak tahan hidup di Palembang bersama suami pilihan orang tuanya. Sukartono juga bercerita bahwa setelah tamat sekolah rakyat di Bandung, dia berpindah ke Surabaya dan belajar di sekolah kedokteran di sana. Dia menikah dengan Tini karena kecantikannya. Juga terungkap bahwa
Rohaya secara diam-diam sudah sejak kecil mencintai Dokter Sukartono. Dia sering menghayalkan Dokter Sukartono sebagai suaminya. Itulah sebabnya dia mencari alamat Dokter Sukartono. Nah, Sukartono pun mulai tergoda akan rayuannya karena Yah sering meminta dia untuk mengobatinya dan Sukartono pun sering mengunjungi Yah. Dia mulai merasakan hotel tempat Yah menginap sebagai rumah keduanya. Yah mampu memberikan banyak kasih sayang dan ketentraman yang banyak dibutuhkan oleh Sukartono yang selama ini tidak diperoleh oleh istrinya. Melihat tingkah laku Yah yang sopan santun, Tono menjadi semakin cinta padanya karena beranggapan bahwa Yah adalah istri yang tepat untuknya. Namun, Yah merasa dirinya belum siap untuk menikah. Waktu terus berjalan. Pada suatu hari Sukartono yang merupakan penggemar musik keroncong diminta menjadi juri suatu lomba keroncong di Pasar Gambir di sana. Dia bertemu dengan Hartono, seorang aktivis politik dan anggota Partindo yang bertanya tentang istri dokter itu. Beberapa hari kemudian Hartono mengunjungi rumah Sukartono dan bertemu dengan Tini. Ternyata Tini pernah menjalin hubungan dengan Hartono saat kuliah sehingga mereka berhubungan seks. Tapi Hartono kemudian memutuskan Tini dan meninggalkannya. Ternyata inilah masa lalu kelam Sumartini. Di lain pihak, lama-kelamaan hubungan Yah dengan Tono diketahui oleh Sumartini. Betapa panas hatinya ketika mengetahui hubungan gelap suaminya dengan wanita bernama Yah. Dia ingin melabrak wanita tersebut secara diam-diam. Sumartini pergi ke hotel tempat Yah menginap. Dia berniat hendak memaki Yah sebab telah mengambil dan mengganggu suaminya. Akan tetapi setelah tatap muka dengan Yah, perasaan dendamnya menjadi luluh, kebenciannya dan nafsu amarahnya tiba-tiba lenyap. Yah yang sebelumnya dianggap sebagai wanita jalang ternyata merupakan seorang wanita yang lembut dan ramah. Ironisnya, Yah mengetahui kehidupan gelap Tini dahulu sebelum menikah dengan Sukartono. Tini tertegun begitu saja ketika ia mengetahui bahwa Yah tahu banyak masa lalu Tini yang kelam. Tini merasa malu kepada Yah. Dia merasa bahwa selama ini dia bersalah pada suaminya. Dia tidak dapat berlaku seperti Yah yang sangat didambakan oleh suaminya. Sepulang dari pertemuan dengan Yah, Tini mulai berintrospeksi terhadap dirinya. Dia merasa malu dan bersalah kepada suaminya. Dia merasa dirinya belum pernah memberi kasih sayang yang tulus pada suaminya. Selama ini dia selalu kasar pada suaminya. Dia merasa telah gagal menjadi istri. Akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Dalam perjalanan ke Kaledonia baru, Yah rindu pada Tono dan mendengar suaranya di radio. Sekarang Tono ditinggal sendiri di Jakarta dan mulai bekerja sangat keras dalam usaha untuk mengisi kesepiannya. Dia juga mengisi sehariannya dengan membaca buku, terutama buku kebatinan. Nah, unsur intrinsik pada novel Belenggu ini, tema dalam novel Belenggu adalah percintaan. Novel ini menceritakan tentang rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung pada cinta segitiga, perselingkuhan dan perceraian antara Sukartono, Sumartini dan Rohaya. Alurnya pada novel ini menggunakan alur maju karena cerita dalam novel tersebut lebih bersifat kronologis, artinya peristiwa satu diikuti oleh yang menyebabkan peristiwa yang lainnya. Berikut pemaparannya. Ada tahapan awal atau tahapan perkenalan, yang kedua tahapan tengah atau konflik, komplikasi, klimaks, dan ini merupakan contohnya konflik atau awal masalah, yaitu konflik yang terdapat dalam novel Belenggu ketika Dr. Sukartono mendapat panggilan dari seorang wanita yang mengaku dirinya sedang sakit keras. Wanita itu meminta Dr. Sukartono datang ke hotel tempat dia menginap. Dr. Sukartono pun datang ke hotel tersebut dan wanita tersebut bernama Nyonya Eni. Komplikasinya terdapat dalam novel Belenggu, yaitu ketika Tono mulai merasa rumah Yah adalah rumah keduanya dan cerita cinta segitiga pun dimulai pada saat itu. Yang ketiga, klimaks dari novel Belenggu adalah ketika Tini mulai mengetahui bahwa dalam rumah tangganya dengan Tono tertulis cerita cinta segitiga dengan perempuan yang bernama Rohaya. Setelah itu Tini mulai mencari tahu rumah di mana Yah tinggal dan datang ke rumah tersebut untuk mencari tahu kebenarannya. Tokoh atau para pelaku, yang pertama Dr. Sukartono atau Tono, yang kedua Sumartini atau Tini,
Yang ketiga Siti Rohaya. Dan ada keempat Nyonya Sutatmo, Nyonya Aminah, Putri Aminah, Nyonya Rusdio, Karno, Hartono, Mangun Sucipto, Abdul, dan Mardani. Watak atau penokohan yang pertama Dr. Sukartono atau Tono, seorang dokter yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, memiliki sikap penyabar, egois, dan penyayang. Yang kedua Tini, perempuan modern yang mempunyai masa lalu yang kelam karena bebas bergaul. Dia selalu merana kesepian karena kesibukan suaminya yang tak kenal waktu dalam mengobati orang sakit sehingga melupakan dan membiarkannya di rumah seorang diri. Ketiga, Rohaya atau Yah, perempuan yang harus menjalankan kawin paksa. Dia merasa frustasi sehingga terjerumus ke lembah kemistaan. Dia teman Dr. Soekarno yang secara diam-diam mencintainya. Siti Rohaya adalah wanita nakal. Berikut penggalan cerita yang menggambarkan bahwa Yah adalah wanita nakal, yaitu Yah yang memiliki masa lalu yang kelam pada dirinya. Nyonya Rusdio, yaitu bahwa dia adalah seorang yang pandai mencairkan suasana. Putri Aminah, orang yang suka berolok-olok, selalu ingin mengetahui urusan orang lain. Karno, pembantu Dr. Sukartono yang amat sangat patuh terhadap perintah tuannya. Sudut pandang dalam roman Belenggu, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pengarang menggunakan nama orang sebagai pelakunya, tidak menggunakan kata aku sebagai tokoh. Dalam arti lain, pengarang menceritakan kehidupan tokoh lain, bukan sebagai dirinya sendiri. Pengarang tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam cerita itu. Bahasa atau gaya bahasa yang pertama ada majas personifikasi, yaitu di dalam hati Kartono terbit lagi keinginan menggenggam tangan jiwanya, memegang jiwa yang menggelepar. Gelepar itu kuat-kuat, jangan jatuh ke dalam air. Yang kedua majas metafora. Bukan, aku tiada berubah. Engkau yang tiada pernah mengenal aku. Memang Tini sudah diduga licin sebagai. Yang ketiga hiperbola. Air mata yang membendung hatiku telah mengalir. Tiadakah engkau ingat Rohaya? Selanjutnya ironi. Tetapi kata seorang lagi, kalau dia dipanggil tengah malam suka juga. Diksi atau pilihan kata. Yang pertama ada makan angin yang artinya jalan-jalan. Kedua air muka yang artinya kenangan. Ketiga lagu lama atau raut wajah. Yang keempat kerasan atau merasa senang di suatu. Amanatnya bagi istri hormatilah dan layanilah suami dengan tulus dan ikhlas. Jangan terpaksa dan lebih mengedepankan ego. Seorang istri tidak boleh melupakan tugas utamanya dalam keluarga dan selalu sibuk dengan pekerjaan luarnya. Begitu juga seorang suami harus selalu mengedepankan kepentingan keluarga dibandingkan pekerjaan atau kepentingan lainnya. Dan seharusnya dalam kehidupan berumah tangga harus didasari rasa cinta antara pasangan. Perbandingan antara karya Pujangga Baru dengan Angkatan Balai Pustaka. Majalah Pujangga Baru memberikan kebebasan untuk membuat tulisan sesuai dengan sudut pandang penulis dan tidak lagi terkait atau terikat oleh aturan puisi lama seperti pantun dan novel saja. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia dan menyuguhkan tulisan yang mendidik rakyat. Nah, kalau karya Pujangga Baru ini, yang pertama milik pribumi, kedua bahasa Indonesia, ketiga esai, keempat drama atau teater, kelima modern. Balai Pustaka yang pertama bahasa Melayu, kedua novel rakyat, ketiga penerbit penjajah, keempat buku murah. Baiklah, sekian yang dapat Ori sampaikan. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Karena Ori juga masih belajar. Ditunggu ya video Ori selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. See you.